Izin Bu, saya rekam dulu. Oke baik, mungkin suara yang mengganggu bisa di mute dulu. Saya mau menyampaikan sebentar beberapa arahan kaitannya dengan mata kuliah Karil ini. Oke baik, sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, amin, wabarakatuh. amin. Untuk mata kuliah ini sebenarnya diharapkan Anda itu mampu untuk menghasilkan suatu karya ilmiah ya. Tentu ini juga ada kaitannya dengan mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan yang mengambil mata kuliah PKP. Ya. Nah, sebenarnya karya itu adalah karya tulis ilmiah yang diolah sedemikian rupa sehingga dia layak untuk publikasi. Nah, bagaimana caranya untuk membuat karya ilmiah? Sebenarnya sudah ada panduan yang diberikan. Sudah pernah lihat contoh panduannya? Belum, Bapak. Saya dulu. Bapak tinggal di mana, Pak? Maaf, Pak. Saya tinggal di Sulawesi. Oh, Mungkin ada yang sama ya atau tidak. jauh ya? Saya di Semarang, Bapak. Jauh banget, Pak. Bisa sampai Sulawesi ininya, tutonnya. Kalau saya Palembang. Wow. Salam kenal, Ibu. Iya, sama kenal Ibu. Jadi se-Indonesia ya. Untuk judul karilnya apakah sama dengan PKP ya, Pak? Di mute Pak itu mah. Jadi tidak keluar. Bapak maaf, speakernya masih mute, Bapak. Masih mute. Iya. Coba di tampilan. Sudah ada, Bapak. Tampilannya panduan ya? Ya, panduan karya ilmiah. Oke, baik. Mungkin kita bisa diskusikan bersama panduan karya ilmiah ya. Oke, ini sebenarnya ada sedikit jawaban di sini yang Anda pertanyakan tadi. Itu bagaimana hubungannya antara PKP dengan karya ilmiah ya? Ya. Ya, karya ilmiah ini adalah karya yang siap publikasi. Yang sebenarnya ini ada ketentuan di poin pertama.
dia merupakan ringkasan dari laporan PKP. Nanti formatnya juga kita akan diskusikan sebenarnya di kegiatan belajar selanjutnya, kegiatan belajar 3, di situ sudah ada contoh format yang bisa Anda gunakan untuk menyusun karya ilmiah, ya. Kita bahas yang ringan-ringan dulu, nanti kita juga membahas bagaimana cara menyusun dan mencari referensi. Yang jelas ketentuan yang pertama itu nanti akan ada referensi yang minimal dari jurnal dan terbitannya itu adalah terbitan 5 tahun terakhir. Jadi minimal referensi nanti akan dikumpulkan sebanyak 10 referensi dan 5 diantaranya itu berasal dari jurnal. Nah, ketentuan kedua ini sudah sangat jelas. Artikel merupakan karya asli, bukan plagiat dan belum pernah diterbitkan pada media lain. Nah, ini teknisnya, Bu. Artikel ditulis bahasa Indonesia dengan spesifikasi foto, Bapak. ukuran kertasnya itu A4. Bapak maaf bisa ke atas lagi nggak, Pak? Yang tadi yang nomor 2, nomor 1 belum saya foto. Atau nanti file ini saya share ya. Boleh. Baik, terima kasih. Dengan di e-learning, ya. Baik, Nah, Bapak. untuk jumlah halaman itu paling maksimal dia 30 halaman dalam satu file, ya. Iya. Jadi ini ketentuannya. Terus softwarenya akan menggunakan Microsoft Word. Nanti eksistensi filenya itu DOC, DOCX atau RTF, Raised Text Format. Kalau di Microsoft Word itu kan biasanya kita bisa save. Kalau yang standarnya dia biasa berupa DOCX. Jadi tidak usah diganggu kalau misalnya menggunakan Microsoft Word. Iya. Terus tabel harus dibuat dalam bentuk word processor, tabel standar, bukan konversi dari program Excel atau yang lainnya. Artinya tabel yang dibuat itu tabel yang dibuat di dalam Microsoft Word, bukan kopian dari Microsoft Excel atau gambar tabel. Artinya dia menyerupai tabel tapi dia source-nya itu berasal dari gambar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Insert tabel gitu gimana, Pak? Dari Word tapi insert tabel gitu. Nah, justru itu yang disarankan. Jadi membuat tabel berdasarkan prosesor Word, itu maksudnya. Ya, baik. Yang diambil dari aplikasi Word, tidak mengambil tabel di luar dari pemrograman yang ada di Word. Ya. Nah, terus setiap artikel disertai dengan abstrak dalam bahasa Indonesia, maksimal 200 kata, 3 kata kunci, dan ketikan 1 spasi. Nah, terus di tugas pertama ini, saya buka e-learning dulu ya. Nah, di sini sudah ada tugas pertama ya di KB3. Nah, yang akan Anda lakukan ya di tugas pertama selama 1 minggu ini, yakni akan menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan Anda kaji. Ya kan? Kira-kira di sini sudah punya rancangan ya untuk pembuatan PKP? Penelitian sudah, tindakan Bapak. Kemarin ya? saya sudah kuliah. Sudah sesi 1 PKP. Jadi artikel itu biasanya ada 2 jenis. Ada yang konseptual, ada juga berupa hasil penelitian. Kalau yang konseptual itu yang dicantumkan dia berupa gagasan atau pemikiran yang menurut penulisnya itu penting untuk disosialisasikan atau penting untuk diseminasikan, penting untuk diinformasikan seluas-luasnya kepada halayak pembaca. Nah, nanti publikasinya di mana? Publikasinya nanti ada di repositori UT, bisa masuk di Ramanya Ristek Dikti, atau di jurnal-jurnal online yang lain yang berbasis Open Journal System. Nanti saya perlihatkan juga contoh Open Journal System. Sebenarnya saya juga mengelola satu jurnal dan kebetulan saya sebagai pimpinan redaksi di salah satu jurnal itu. Hanya saja tidak berkaitan dengan bidang ilmu PGSD. Seandainya berkaitan dengan pendidikan sekolah dasar,
mungkin karya-karya kalian bisa saya tampung untuk dipublikasi. Hanya saja tidak berkaitan dan mungkin masih banyak sebenarnya jurnal-jurnal yang menyediakan publikasi ilmiah buat Bapak Ibu nantinya. Ya. Nah, ini ya diperhatikan di tugas pertama nanti Anda menuliskan satu judul artikel karya ilmiah yang akan dikaji. Nah, yang diunggah file artikel yang ada rumusan permasalahan dengan rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi, ya. Nah, yang mana yang jurnal bereputasi? Jurnal yang bereputasi itu adalah jurnal yang terakreditasi, baik itu terakreditasi secara nasional maupun terakreditasi secara internasional. Nah, Anda bisa lihat di Sinta, ya. Bisa cek di sini, Sinta. Sinta.kemendikbud.go.id. Ini tampil ya? Ya, tampil Bapak. Oke, nah di sini banyak kumpulan jurnal, misalnya pendidikan. Tidak. Ini ada jurnal pendidikan sekolah dasar, didaktika, jurnal pendidikan sekolah dasar. Nah di sini sudah tertera. Jadi ya, kami merangkum 5 jurnal gitu Bapak. Memilih 5 jurnal dan kami rangkum begitu. Yang relevan dengan yang berhubungan dengan PGSD begitu. Ya. Bukan PGSD, lebih spesifik lagi yang berhubungan dengan judul yang akan Anda kaji. Judul karya ilmiah. Baik. Yang berhubungan dengan judul. Ya, yang berhubungan dengan judul yang akan Anda kaji. Judul karya dengan PKP bisa disamakan begitu Bapak? Kalau bagusnya sih itu diformulasi kembali, jangan persis sama. Ya, nanti pada saat dua-duanya publikasi itu ketahuan 2 judul yang sama, pada akhirnya terbacanya itu plagiat. Oh begitu, jadi judul dibedakan. Judulnya itu di replikasi kembali, diformulasi kembali. Namun memuat inti yang sama. Ya, untuk formulasi judul Anda juga bisa nanti mengkaji, melihat berbagai macam contoh artikel yang sudah dipublikasikan. Nah, di sini jangan sampai sudah ada yang pernah mempublikasikan karya ilmiahnya. Sudah ada? Belum pernah? Belum. Ya? Paling ya skripsi tesis. Oke, ini ya. Nanti bisa langsung buka saja di sini. Kalau Anda sudah buka di Sinta, berarti itu sudah masuk pada jurnal yang bereputasi. Ya. Carinya di sini. Kalau tidak carinya di Sinta, lewat Google, mohon diperhatikan. Berarti itu bisa di-download ya Pak ya? Bisa. Ini saya contohkan ya. Ini saya buka. Nah, kalau Sinta ini Sinta berapa sih? Sinta 4 ya, semua sudah bahasa Inggris. Biasanya itu yang Sinta 2. Oh, pakai username juga untuk loginnya. Tidak perlu. Kecuali kalau sudah punya publikasi ilmiah, supaya Sinta ini mengindeks atau dia membaca data kita sebagai penulis, itu kita memerlukan akun. Sebenarnya tidak perlu. Nah, ini saya sudah dibawa ke websitenya, ya. Nah, di sini ada download PDF. Iya. Nah, di Google sih juga sebenarnya bisa. Jurnal pendidikan. Ini punyanya Unimuda. Jurnal Kemendikbud. Nah, kita buka. Coba. Jadi ini sebenarnya sudah masuk pada teknik pencarian referensi. Wah, ini. Atau bisa juga di sini nih dicatat ya, Scholar.
Ya, Bapak. Google.com. Sekolah. Google Cendekia. Google.com. Ya. Sekolah.google.com. Misalnya Mbak siapa? Mbak Eka ya? Iya, Panggilnya Mbak Eka. Bapak. Vivi, Baik, Bapak. coba. Eka Vivi. Siapa? Vivi. Ya, Eka Vivi. Panggilannya Vivi. Oke, Vivi. Coba bisa sebutkan judulnya tidak? Oh iya, Bapak. Baik, sebentar. Judulnya itu kemarin yang sudah di-ACC sama dosen PKP ya. Peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi menggunakan media gambar pada siswa kelas 4. Ya. Peningkatan kemampuan menulis menggunakan karangan deskripsi menggunakan media gambar. Karangan deskripsi, Bapak. Nah, itu banyak. Pasaran dong. Ya itu Bapak. Ini ya, karena deskripsi menggunakan media gambar. Nih hati-hati. Nah, hati-hati judulnya sama ya. Oh. Nah, sekarang sebenarnya sih tidak apa-apa dalam penulisan karya ilmiah, judul itu tidak masalah kalau dia sama. Yang menjadi persoalan ketika isinya sama, ya kan? Oh iya. Judul boleh sama, tetapi isi tidak boleh sama. Karena sekali lagi jangan sampai terindikasi plagiat. Nah, itu kan menjadi dosa akademik kita kalau kita melakukan plagiasi atau mengcopy ide seseorang secara langsung baik tidak langsung dengan mengklaim itu adalah hak milik kita, hak kekayaan intelektual kita. Nah, sebenarnya ketika Anda menemukan judul yang sama, itu ya ketika dalam penulisan artikel Anda juga bisa mencantumkan di dalamnya berbagai penelitian yang relevan atau penelitian yang sudah dilakukan orang lain dengan judul yang sama, lalu Anda akan menguraikan di mana letak perbedaan ya antara apa yang Anda teliti dengan yang sudah diteliti oleh orang lain. Nah, logikanya begini, ya. Misalnya nih kita mau meneliti satu rumah yang sama. Nah, biasanya kan peneliti itu tidak mampu langsung meneliti seluruh isi rumah, seluruh sudutnya. Mungkin ada yang hanya meneliti di bagian kamar. Nah, Anda bisa meneliti di bagian ruang tamunya. Saya analogikan seperti itu. Nah, begitupun juga seperti kemampuan menulis karangan deskripsi ini. Ya, kalau dia menggunakan media gambar, nah minimal Anda memperjelas seperti apa gambar yang Anda gunakan. Coba dibaca baik-baik. Dia menggunakan gambar apa? Media gambarnya apa? Apakah berbeda dengan media gambar yang kamu gunakan? Itu yang paling penting. Karena Anda akan menghitung sejauh mana novelty-nya atau keunikan dari tulisan Anda. Dan itu menjadi poin ya bagi pimpinan redaksi untuk menerbitkan karya ilmiah Anda. Ketika dia unik, tidak sama dengan yang lainnya, karena sebenarnya buat apa sih kita menerbitkan suatu publikasi yang sebetulnya sudah ada dan sama, hasilnya pun juga sama. Nah, oleh karena itu pandai-pandailah untuk mencari di mana letak perbedaan antara tulisan Anda dengan tulisan orang lain. Anda tidak mungkin bisa bersembunyi dari Google ini, ya. Anda tidak akan bisa bersembunyi. Misalnya Anda tidak mencantumkan bahwa memang sebenarnya sih judul saya sudah ada yang serupa, tetapi Anda tidak cantumkan di dalam Anda tidak cantumkan di dalam tulisan Anda. Padahal selayaknya Anda tuliskan karena itu akan mendukung referensi Anda. Ya. Jadi kumpulkan sebenarnya sebanyak-banyaknya yang relevan dengan apa yang Anda tulis. Karena dari sini juga Anda akan mendapatkan referensi, Anda akan mendapatkan ide yang bisa memperkaya tulisan Anda nantinya. Jadi kalau mau cari referensi, silahkan masuk di Google Cendekia ini atau Google Scholar. Ya, ini sumbernya ini jelas. Ini dari unila.ac.id. Ya, kalau saya buka ini PDF-nya akan terbuka.
Oh, sudah error. Coba UNS. Nah, ini langsung terdownload. Tapi maaf Bapak, itu judulnya sama ya seperti skripsinya begitu ya? Ini skripsi. Judul karilnya kok sama ya seperti skripsi gitu ya? Ini skripsi. Itu yang Jadi Google Scholar itu akan mengindeks semua karya ilmiah. Ya. Google Scholar itu akan mengindeks semua karya ilmiah. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara skripsi dengan jurnal. Sebenarnya dia sama-sama karya ilmiah. Hanya saja kalau karya ilmiah itu definisi kita ya. Definisi kita di dalam mata kuliah ini, karya ilmiah itu adalah artikel jurnal. Jadi itu dulu kita satu persepsi. Jadi kalau seperti judul saya tadi, untuk judul karilnya seperti apa ya Pak jadinya? Kalau peningkatan kemampuan menulis karangan. Jadi seperti apa? Anda bisa menghilangkan. Atau Anda balik saja. Penggunaan media gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis. Gini. Bla bla bla. Keterampilan menulis karangan deskripsi begitu ya? Ya. Kalau tidak menggunakan penggunaan, bisa menggunakan pemanfaatan. Oke, bisa gitu. Oke. Supaya judulnya tidak persis sama, karena nanti kalau dua-duanya publis, itu akan ketemu di sini, sama-sama di indeks. Untuk isinya, misalnya latar belakang masalah dan rumusan masalah, apakah sama juga dengan PKP atau beda? Bisa ambil sebagian dari PKP-nya, ya. Tetapi itu sedapat mungkin Anda formulasi. Makanya di sini Anda sudah disarankan untuk mencari referensi yang banyak. Kalau di Karil itu, kalau di Karil yang diperkuat adalah referensi. Makanya jumlahnya itu terbilang cukup sedikit dibandingkan dengan karya-karya ilmiah yang lainnya. Kalau karya ilmiah yang internasional itu biasanya hanya sampai 7 halaman, tetapi yang dimuat semua adalah esensi. Langsung tepat menggambarkan apa masalah yang diteliti, bagaimana metodenya, dan hasilnya seperti apa. Itu yang disarankan kalau di karya ilmiah. Kemudian untuk referensinya, daftar pustakanya itu berarti pakai ini website atau dari buku gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan daftar pustaka? Ya. Nah, untuk tata cara penulisan daftar pustaka itu menggunakan APA Style ya. Style APA. Atau asosiasi psikologi. Nah, begini. Ini kan nanti Anda mengutip ya. Iya. Karena ini adalah kutipan. Nah, cara menambahkan referensinya supaya tidak terstandar, kan biasanya orang menulis seperti ini. Ya, 2002, 22, halaman 18 misalnya. Ya. Menurut, ya dulu aja deh. Anggaplah seperti ini ya. Nah, biasanya kita menuliskannya secara manual. Tadi ini saya menuliskannya secara manual. Ini tampil ya di layar ya? Tampil, Bapak. Oke. Nah, sekarang sebenarnya
objek ini, kalimat ini saya tanda dulu. Tanda ini adalah teks yang saya kutip dari sumber lain. Nah, sekarang kita tambahkan di dalam referensi. Di Microsoft Word itu sudah difasilitasi ini referensi, ya. Biasa tidak menggunakan menu referensi ini. Ya. Kalau Anda menggunakan software, karena ada software yang bisa Anda install untuk manajemen referensi, ya. Namanya Mendeley. Tetapi kalau tidak ada yang terinstall di komputer Anda juga bisa menggunakan pengutipan yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Nah, ini stylenya di sini, ya. Nah, kalau apa ini adalah American Psychology Asosiasi. Ada Chicago, ada Harvard, ada ISO, ada IEE, ada MLA, dan sebagainya. Tetapi di Karil ini Anda dianjurkan menggunakan style APA, ya. Mohon diperhatikan ini APA, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menambahkan kutipan? Nah, di sini ada menu insert citation, ya. Lalu ditambahkan add new source. Nah, misalnya ini adalah tipe source. Jadi teks yang akan Anda kutip itu berasal dari artikel jurnal, ya. Di sini ada author. Berarti author itu adalah nama penulis. Misalnya penulisnya adalah Burhanuddin, ya. Judulnya penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada jurnal name. Nama jurnalnya. Nama jurnal itu seperti ini. Coba. Nah, ini nama jurnal. JPSD, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Ya. Nih. Ini nama jurnalnya. Coba kita langsung ke websitenya. Oke, saya kembali saja dulu sini. Misalnya jurnal pendidikan sekolah dasar. Nah, tahun. Ini tahun publishnya kapan? Oke, ini JPSD ya. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Ini nama jurnalnya. Nah, anggaplah kita mengutip artikel ini ya. Ini. Oke, saya salin kembali. Ini saya tuliskan nama jurnalnya. Nggak bisa. Waduh, tidak bisa. Nah, selanjutnya kita lihat tahun terbitnya kapan, ya. Kita buka satu artikel. Anggaplah tahun 2021, ya. Jadi ingat bahwa jurnal yang akan digunakan itu merupakan jurnal 5 tahun terakhir. Artinya sekarang sudah 2022, berarti minimal jurnal yang terbit itu yang Anda gunakan adalah jurnal yang terbit di tahun 2017. Nah, untuk halamannya sendiri, ini biasanya di jurnal itu sudah diberikan halaman, ya. Halaman berapa Anda kutip pada jurnalnya? Ini ada halaman 122, 123. Pada bagian mana Anda mengutip dari artikel jurnal tersebut, ya. Nah, sekarang anggaplah saya mengutip di halaman 123. Jadi ini hanya contoh ya. Oke. Nah, maka dia akan tertulis secara otomatis, ya. Ini otomatis tertulis, bukan saya tadi yang menulis. Setelah saya menambahkan data ke dalam, maka dia akan menuliskannya secara
otomatis. Begitu cara mengutip dari suatu jurnal artikel. Bagaimana kalau misalnya dari buku? Kalau dari buku Anda tinggal tambah lagi source-nya, ya. Ini sudah ada, ya, beberapa macam. Ini buku. Kalau buku pilih book. Sama menuliskan nama penulisnya, judul bukunya, tahunnya, ya, tahun terbitnya, kota di mana terbit, dan siapa penerbitnya, publisher. Nah, Bapak ini berarti untuk search itu, untuk search yang tadi lewat references, kita harus cari di Google dulu ya Pak ya, nama penulisnya dan nama bukunya gitu. Karena kan harus menuliskan tadi buku dan ya, betul. judul buku dan nama penulisnya. Ya, betul. Jadi cari dulu, search dulu di Google, berbagai macam referensi akan Anda gunakan. Jadi search-nya itu di Google Scholar. Kalaupun search-nya nanti di Google biasa, bukan Google Cendekia, pastikan yang Anda ambil itu adalah jurnal. Baik. Nah, contoh jurnal itu seperti ini tadi. Nah, ini yang namanya OJS, Open Journal System. Nah, kalau Anda tidak mau repot, silakan Anda cari di Sinta, kemdikbud.go.id. Nanti cari judul-judul yang relevan dengan masalah yang akan Anda kaji nantinya. Baik, Bapak. Oke, baik, saya lanjut. Kalau apa sih kelebihannya kita menggunakan sistem pengutipan seperti ini? Kalau menggunakan sistem pengutipan seperti ini akan mengurangi kesalahan kita dalam penulisan daftar pustaka. Kenapa demikian? Karena dari situ kita bisa langsung menginsert bibliograf. Ya, bibliograf ini adalah daftar pustaka. Contoh ya, seperti ini. Daftar pustaka. Nah, sisa klik lagi di sini, referensi, ya. Reference. Di sini ada menu bibliograf. Nah, silahkan pilih. Dia akan tertulis secara otomatis. Jadi dari tadi style itu otomatis di bibliografi gitu Pak ya? Dari tadi yang kita search itu. Oh. Betul. Setelah tanpa Anda harus menambahkan menulis ini, ulang ya. Tanpa menulis lagi seperti ini, kan biasanya orang menulis daftar pustaka begini, ya? Iya, manual. Iya, saya seringnya gitu manual. Oke, Anda tidak perlu lagi kalau menggunakan model referensi ini. Sebenarnya di Microsoft Word sudah disediakan. Dan ini pun sebenarnya adalah pengutipan yang paling standar. Karena bisa kita gunakan alat bantu. Namanya ini Mendeley. Nah, ini saya sudah menginstal di Microsoft Word saya. Kalau misalnya nanti mau belajar di YouTube sih sebenarnya banyak cara menginstal Mendeley. Sebenarnya fungsinya itu tidak jauh berbeda. Dia juga mengatur daftar pustaka serta mengatur kutipan untuk menstandarisasi. Artinya kalau Anda menggunakan ini, Anda tidak akan mengalami kesalahan dalam penulisan daftar pustaka. Karena database itu saling membaca. Ya. Kalau kita menuliskannya dengan benar, maka database juga akan membaca dengan benar. Nah, dampaknya apa? Saya perlihatkan di sini. Ini ya. Di Google Scholar itu di sini ada kutip ya, dirujuk 3 kali. Jadi ketika kita merujuk suatu dokumen, maka dia akan membaca bahwa dokumen ini sudah dirujuk berapa kali atau dikutip berapa kali oleh orang. Ketika Anda menuliskannya dengan cara yang seperti ini. Jadi itu kelihatan nasabnya. Siapa yang mengutip apa. Dan itu bersambung terus. Langsung kelihatan bahwa si A pernah mengutip tulisannya si B. Si B mengutip tulisannya si C. Dan itu bersambung. Dan ketika kita mengutip tidak masalah, tidak dianggap plagiat Pak. Walaupun sama persis kutipannya begitu. Jadi begini. Kalau mengenai persoalan plagiat, sebenarnya kalau Anda mengutip mencantumkan nama seseorang,
ya, itu tidak dianggap plagiat. Yang menjadi persoalan, sistem itu membaca similarity. Similarity itu adalah kemiripan antara kata ya dari dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Nah, oleh karena itu upayakan Anda tidak mengutip secara langsung karena mesin Jadi akan membaca. di parafrase gitu ya Pak ya? Parafrase, gunakan parafrase. Jadi jangan upayakan untuk tidak mengutip secara langsung, ya. Nanti di akhir kita akan scanning semua tulisannya, kira-kira berapa persen tingkat kemiripannya dengan dokumen yang lain. Karena itu biasanya menjadi syarat untuk publikasi. Semakin rendah tingkat similarity tulisan kita, maka akan dianggap tulisan kita itu semakin unik. Ya, karena sekarang itu orang pada mencari yang unik-unik. Susah Bapak. Bikin skripsi aja 6 bulan, hampir setahun, masa ini dalam waktu 2 bulan menciptakan tulisan loh. Bisa sih Bu. Keren. Ini kan referensinya sudah ada, ya. Referensinya sudah ada. Sisa bagaimana Anda kreatif mengolah bahan. Bahannya kan sudah ada. Jadi gini Pak, kalau saya menemukan referensi nih, terus saya rubah dengan kalimat saya sendiri, itu bisa ya? Bisa, tapi sekali lagi cantumkan ini sumber referensinya. Nah sekarang bagaimana cara melakukan atau memparafrase? Ya, baik. Oke. Tapi saya ajarkan ini bukan semuanya ya untuk diparafrase ya, hanya untuk mengurangi tingkat similarity. Karena jangan sampai begini, Anda mencomot satu artikel, itu semuanya Anda parafrase. Jadi tidak demikian ya maksud saya. Tapi dari berbagai macam sumber Anda olah berdasarkan tema yang akan Anda kaji, lalu nanti Anda akan parafrasekan untuk mengurangi tingkat similarity. Karena yang membaca itu adalah mesin prosesor, bukan manusianya. Seandainya manusianya yang membaca, ya kemungkinan itu bisa lolos. Akan tetapi kalau semuanya juga kutipan, ya mana gagasan Anda? Itu kan yang dipertanyakan. Yang mana tulisan Anda? Ya. Oke. Oke, anggaplah saya mau mengambil satu kalimat. Nah, ini catatan khususnya ya. Oke, ini plagiat sudah diatur di dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Oke, anggaplah begini ya. Saya mengutip dari panduan karya ilmiah. Ini isi teksnya. Kalau saya langsung copy paste berarti ini namanya pengutipan secara langsung. Secara langsung. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara memparafrase yang baik, ya? Parafrase itu Anda bisa gunakan dengan melakukan penggantian istilah yang serupa, pengurangan, penambahan, maupun perubahan pada struktur kalimat. Oke, coba kita parafrasekan satu kalimat ini sampai kata atau. Kira-kira menurut Anda kalimatnya yang mana yang bagus didengar tanpa mengurangi informasi yang ingin disampaikan? Iya. Mungkin plagiat adalah perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Ya gitu aja lah. Atau tidak boleh ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan gitu. Lakukan berdasarkan apa tadi ini?
Ini Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, berarti ini sudah unik, ya, tidak sama antara yang di atas, tetapi informasi yang ingin disampaikan itu sama. Nah, alangkah baiknya Anda menggunakan metode yang seperti ini, pengutipan yang dilakukan secara tidak langsung. Berarti nggak langsung copy paste, nggak ya? Jangan, karena akan terbaca. Saya punya software untuk mendeteksi. Namanya Turnitin. Iya. Kemarin juga waktu praktikum IPA pakai Turnitin. Waduh. Itu maksudnya tadi gimana ya Pak, yang pengutipan tidak langsung itu? Maksudnya nggak perlu ditulis ininya, apa namanya, referensinya atau bagaimana? Tetap ditulis, ya. Ini tetap ditulis. Ini menurut siapa tadi? Oh, maksudnya pengutipan secara tidak langsung karena kita sudah merubah kalimatnya, begitu? Ya, kita sudah mengubah kalimatnya. Yang kita ambil adalah idenya. Yang namanya kan mengutip itu adalah dengan inti yang sama, gitu ya. Nah, mengambil kalimat atau ide seseorang. Jadi yang kita ambil itu adalah idenya, namun kita formulasi kalimatnya di dalam kalimat kita sendiri. Itu untuk Jadi, mengurangi diawali dengan kata menurut gitu ya Pak. Misalnya menurut A bahwa rakyat adalah gitu. Ya, bisa. Oke, sekarang kita buka lagi, kita melihat sedikit bagaimana struktur dari karya ilmiah. Nah, ini hanya salah satu contoh ya. Bapak nanti dikirim Pak, tolong ya contoh karya ilmiah Pak, biar kami punya referensi. Sudah ada di e-learningnya. Oh, ada tahu. Sudah. Baca. Nah, ini contoh ya. Contoh karya ilmiah, kapabilitas proses kinerja layanan mal pelayanan publik Kota Bogor. Nah, ini namanya template ya, perwajahan secara keseluruhan ini namanya template. Kenapa ya? Template? Template itu adalah wadah untuk menuliskan karya ilmiah kita, karena template itu harus distandarisasi oleh penerbit. Jadi beda penerbit, template-nya pun beda. Tidak mesti seperti ini semua, ya. Ada yang ini yang bagian sininya dibagi menjadi ke dalam 2 kolom. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga adalah karil, ya. Nah, tetapi template-nya menggunakan 2 kolom. Yang saya ingin sampaikan bahwa yang namanya template itu biasanya disediakan oleh penerbit, ya. Tetapi dalam hal ini kita mesti seragam template yang akan kita gunakan. Ya, template-nya sudah ada di e-learning. Nanti silahkan buka kembali, perdalam kembali. Nah, tugas Anda yang pertama untuk minggu ini, silahkan cari judul yang akan Anda kaji, ya, lalu mengumpulkan referensinya sebanyak 10. Nah, paling minimal 5 diantaranya berasal dari jurnal yang bereputasi. Oke, saya kembali di sini. Jadi ini ada 2 ya. Di sini yang kelihatan ada judul, nama penulis, dan abstraknya ini ada 2. Abstrak dituliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Nah, di depan ada pendahuluan. Nah, ini kan kalau di karil dia langsung pada
setelah pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada bab 2 kajian teori, baru metode penelitian. Nah, kalau di struktur di Karil yang ada adalah pendahuluan, langsung masuk di metode, dan hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan. Ya, simpulan dan daftar pustaka. Jadi sebenarnya ini adalah mini, ya, mini karya tulis. Ya, karya tulis yang saya maksud adalah karya tulis skripsi. Jadi sebenarnya Anda bisa angkat kalau misalnya sudah ada skripsi, ini bisa diformulasi menjadi suatu karya tulis ilmiah yang siap untuk dipublikasikan. Nah, untuk sekarang ini di penugasan PKP sudah sampai di mana? Baru di judul ya? Baru judul dan rumusan masalah, Pak. Sama identifikasi. Apa tujuan penelitian apa? Kalau kami lagi ngerefleksi. Sampai di judul sampai di tujuan penelitian. Iya, iya Bapak. Oke, baik, berarti itu saja yang diformulasi nantinya, ya. Itu judulnya yang nanti yang diformulasi yang akan dijadikan sebagai judul karilnya. Kalau semua masing-masing sudah ada. Bagi yang belum ada, bisa mencari ide lain yang sedapat mungkin Anda bisa selesaikan. Sebenarnya judul yang baik itu adalah judul yang mampu kita selesaikan. Nah, itu kategori judul yang baik. Bagaimana sih judul yang baik bagi mahasiswa? Ya, judul yang bisa dia selesaikan. Bukan karena belum ada yang menerbitkan gitu kan, Pak. Kan sulit kalau belum ada menerbitkan, kita nggak bisa cari referensi. Makanya butuh bacaan yang banyak, karena seperti ini. Referensi itu didasarkan pada masalah, ya. Jadi namanya nanti di latar belakang itu Anda akan membahas mengenai masalah yang membuat Anda resah sehingga Anda penting untuk menulisnya. Ya kan? Nah, pertanyaannya apa itu masalah? Kesulitan yang ada apa di kelas. Mbak Pipi, masalah itu apa? Kesulitan yang ada di kelas. Yang kita temukan di dalam proses pembelajaran. Kesulitan yang ada di kelas, ya. Kalau dasar teorinya itu, ini ada istilah yang dinamakan dasein dasolen. Ketidaksesuaian antara harapan kita dan kenyataan. Ya kan sederhananya begini, harapan kita proses pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu tercapai. Tetapi kenyataannya tidak kan? Iya. Nah, sebenarnya itu bisa kita tarik sebagai rumusan masalah, ya. Nanti itu yang akan kita persoalkan. Jadi itu dulu yang dipertajam. Cari tahu di mana gap, ya, antara harapan dan kenyataan yang tidak ketemu. Karena itulah landasan dari suatu masalah. Setelah itu cari penyebab-penyebabnya apa. Ketika sudah tahu masalahnya, sudah tahu di mana letak penyakitnya, sekarang cari tahu penyebabnya. Setelah mampu mengidentifikasi penyebab, maka pada akhirnya kita akan mencari referensi untuk memberikan solusi. Begitupun sederhananya di dalam pembelajaran. Nah, harapan kita anak-anak kita ini di dalam kelas, dia bisa cerdas, dia bisa mencapai KKM, memahami setiap pembelajaran, tetapi kan faktanya tidak. Nah, faktanya itu mesti dibuktikan di latar belakang pada bagian pendahuluan. Kalau misalnya Anda mengatakan, ini ada masalah yang terjadi di dalam kelas saya. Nah, buktinya apa? Harus ada dokumen yang bisa Anda tunjukkan. Atau fakta masalah yang mampu Anda tunjukkan. Misalnya nih, ini saya sudah membuat RPP, tujuan instruksional saya sudah bagus. Buktinya kan kami lampirkan prasiklus, kemudian siklus 1, siklus 2 sebagai bukti tindakan. Itu sudah proses. Ini kita baru di awal, ya. Berarti prasiklus ya, Pak, ya? Kalau di awal kan prasiklus ya? Oh, prasiklus. Bukan ya. siklus PTK-nya, siklus 1, siklus 2. Ya, kalau di awal kan prasiklus. Ya, oke. Betul.
Ya, di prasiklus itu Anda sudah menemukan bukti yang valid dan terverifikasi. Yaitu baru dinamakan ilmiah. Karena di situ nanti akan diuji sejauh mana validnya data yang Anda ungkapkan. Karena biasanya begini, mahasiswa itu tidak mencari masalah tetapi membuat masalah. Mengerti maksud saya? Iya. Membuat masalah yang sebenarnya tidak ada di kelas itu, tetapi dalam rangka penyelesaian cepat, ya pada akhirnya dia membuat masalah. Ada ya Pak, kalau saya real ya Pak, real yang ada di kelas itu. Kalau real yang ada di kelas itu kan pasti akan ketemu juga nantinya. Penguji itu tahu. Penguji itu pasti akan tahu nantinya yang mana yang dibuat-buat, yang mana betul faktanya dari lapangan. Itu nanti akan ketahuan. Oke, sampai di sini paham ya bagaimana cara menuliskan nanti latar belakang kira-kira isinya itu apa. Kalau di dalam artikel pendahuluan itu isinya adalah latar belakang. Ya, Anda juga bisa melampirkan rumusan masalah, pertanyaan yang akan Anda bahas di dalam karya ilmiah Anda. Nah, untuk minggu depan, bagaimana kira-kira? Semua sudah bisa melampirkan judulnya ya, karena itu akan terus berproses sampai di sesi 8 atau kegiatan belajar 14 sih ya. Kegiatan belajar 12 ya. Bapak, izin nanya dong. Ini akhirnya. Kan Karil itu 0 SKS ya Pak ya. Nanti hasil jurnal kita atau hasil Karil kita bagaimana nilainya Bapak? Itu publikasi. Itu jadi publikasi. Tidak ada pengaruh nilai gitu dengan PKP gitu ya. Dia menjadi syarat khusus. Untuk lulusan? Ya, untuk lulus. Bahkan di beberapa perguruan tinggi itu sudah mensyaratkan tidak boleh ngambil ijazah ketika belum ada publikasi ilmiah. Ya Bapak, kami mohon dong dipermudah nanti ya Pak ya. Bapak. S2 sampai S3 itu wajib publikasi. Tidak ada yang boleh kita rayu Bapak ya. Kita rayu. Bapak minta tolong dipermudah ya Bapak. ACC gitu. Yang akan menerbitkan itu bukan saya. Saya hanya memandu semua mahasiswa. Karena penerbitnya bukan saya. Penerbit itu adalah lembaga yang independen. Bapak. Ya kasih tips-tips lah, kasih bocoran gimana caranya biar lolos plagiat, lolos apa. Ini tips yang saya ceritakan malam ini. Sebenarnya saya grogi nih Pak. Grogi nih, jadi takut nih nggak lolos plagiasi nih. Nah makanya teknik parafrase itu penting adik-adik kuasai. Baik Bapak. Ya, karena nanti saya akan memberitahukan kepada Anda, oh tingkat plagiasi Anda itu sekian persen. Ada ambang batas yang mesti Anda lalui. Padahal di pikiran saya tuh udah cuplik sana, cuplik sini, mengingat kesibukan yang padat banget ya. Kami juga bekerja, tugas kuliah banyak. Jadi yang dipikirkan ya otomatis cuplik sana, cuplik sini. Nah, itu kan sudah risiko jadi mahasiswa. Itu kan sudah risiko jadi mahasiswa. Tidak akan sebanding ketika sudah mendapat ijazah, ya kan? Iya sih. Oke, yang jelas SKS ngeri. Lebih ngeri dari PKP kata saya mah. Ih Bapak horor banget. Oke, baik. Saya hanya mau mengulang kembali nanti langkah-langkah menambah tugasnya. Di sini ada ad submission di kegiatan belajar 3, ya. Dia ditambahkan di kegiatan belajar 2 ya. Mana?
tadi untuk apa? Berarti cuma jurnal ya Pak, untuk buku tidak ya Pak ya? Buku itu selebihnya, itu kan ada 10. Ya kan? Ada 10. 5 diantaranya itu paling minimal 5 jurnal. Berarti 5 jurnal 5 buku. Ya, bisa 5 buku atau 7 jurnal 3 buku. Atau semuanya jurnal aja. Buku gimana nyarinya Pak? Kita udah nggak pernah ke perpustakaan ya Allah. Maaf ya Pak, Pak. Kan modulnya ada kan? Ada sih. Nggak ada Bapak. Karil nggak ada modul. Jadi buku itu bukan buku Karil yang dicari, tetapi buku yang ini. Buku kuliah ada Bapak, ada. Oh, buku kuliah. Nah, itu kan bisa juga ada referensi. Misalnya kan, tadi judulnya pakai buku ini, buku kuliah bisa. Mbak Vivi, misalnya judulnya tadi menulis deskripsi ya. Cari saja buku menulis. Oh gitu. Jadi tidak perlu pakai buku fisik ya Pak ya? Ya, karena yang dibutuhkan adalah metadatanya. Ini kan di buku ini sudah ada juga nih. Saya buka di Google Book. Oh baik. Yang penting Anda tahu informasinya di metadata informasinya, tahu siapa penulisnya, terus penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan, karena nanti akan dimasukkan di dalam referensi, gitu. Baik. Oke, apalagi nih yang mau kita bahas malam ini? Informasinya cukup sampai tidak? Coba yang lain. Dari tadi ini yang mendominasi baik KPP. Coba saya mau ke Siti Subhani. Mati lampu Pak. Mati lampu ya? Di mana? Palembang? Iya di Palembang. Kalau Anizainatun dari mana? Nah, jangan-jangan Anizainatun. Ada Pak. Oh ada ya? Terpikir Barin. Berarti kita ini walaupun 4 orang ini kita sebenarnya sudah mewakili Indonesia ini. Ada Sumatera, Jawa, Sulawesi. Kalau Anizainatun dari mana? Anizainatun dari mana? Jadi dimohon ya, supaya tugasnya bisa diserahkan secepatnya. Pak mau nanya lagi, ini webnya kapan lagi Pak ini? Nanti diinformasikan di tutor aja. Web di kegiatan belajar 5. Oh nggak salah. Nanti saya buka dulu. Jaringan saya ini lagi ngadat nih. Jadi silakan pantau terus e-learningnya. Ini yang bergabung ini baru 3 orang. Saya khawatirnya ini yang lain ini pada kemana? Ada tidak grup tersendiri? Tidak ada. Kami nggak pernah tahu. Nggak tahu satu sama lain. Berarti kali ini ada yang sinkronus. Kami satu kelas itu tutornya beda semua Pak untuk Karil. Satu kelas beda-beda tutornya Pak. Kan ini kan kalau tutor se-Indonesia. Nggak, di kelasnya misalnya kelas Eka Vivi dengan Siti Supani tapi masih satu kelas di mata kuliah lain. Tidak Tidak ya Pak. Bu. Tidak ya? Saya kan Pokjar Semarang. Kalau Bu Siti Pokjar mana? Palembang ya Bu ya? Ya sudah wajar. Nah hari ini 3 orang ya rekamannya juga sudah ada. Nanti kita lampirkan ya nanti di learning supaya yang bergabung nantinya bisa melihat kembali apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ini ada info dari teman sekelas saya, malah cuma 1 yang join itu web. Masih mending Bapak 3, temennya cuma 1 loh Pak. Cuma 1 apa? 1 mahasiswa yang join itu web. 1 mahasiswa yang join.
Iya. Masa iya? Cuma teman saya aja, yang lain enggak ada, katanya, makanya bingung. Ini Berarti dosennya kasihan gitu, cuma 1 gitu. berarti saya patut bersyukur malam ini. Iya. Ternyata Terus bukan saya saya yang bilang, paling "Ini di sedikit. tempat saya ada 3," gitu. Mungkin kaget juga Pak, Jadi untuk begini ya. gabung. Jadi apa yang Anda dapatkan di Karil ini sebenarnya nantinya juga akan memperdalam skill Anda pada saat nanti menyusun penelitian tindakan kelas. Jadi teknik pencarian referensi, teknik penulisan referensi, kalau bisa Anda kuasai di sini, pada akhirnya nanti menulis penelitian tindakan kelas itu juga akan sudah serba mudah. Ya, itu akan serba mudah. Nah, saya sarankan kata kunci mungkin bisa buka di YouTube bagaimana cara menggunakan Mendeley, ya. Mendeley. Seperti ini. Silahkan install di Microsoft Office-nya. Coba saya buka dulu Mendeley saya. Namanya lucu, Mendeley. Kalau Karil ini wajib to webnya itu berapa kali, Pak? Apakah setiap minggu atau 4. Oh, 4. Ya. Jadi 4 kali to web, 4 kali to ton. Kan di Sulawesi beda 1 jam, Pak, dengan di sini. Ya, makanya saya pilihnya itu pukul 19. Kalau saya pilih pukul 21, berarti kan di sini sudah pukul 9. Takutnya saya kemalaman. Ya, mungkin waktu-waktu ini bagus ya, cocok ya untuk kita ya. Iya, Bapak, karena saya juga pulang sore. Sengaja sih saya juga ambil malam karena ya sepemahaman saya rata-rata mungkin semua sudah bekerja. Ini saya masih di kampus. Saya belum pulang ke rumah. Mengajar di kampus mana, Pak? Saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Mungkin bisa buka profil saya di Ristek Dikti sebagai dosen pendidikan bahasa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Itu tempat saya berhome base. Baik, kalau misalnya kira-kira masih ada tidak yang perlu ditanyakan? Nah, nanti template-nya ya. Kalau nanya di grup WA gitu. WA? Kenapa grup WA? Iya. Mau nanya-nanya gitu boleh nanti. Upayakan jangan di grup WA. Silahkan diskusi di di e-learning. Ya, karena itu kita dipantau. Jadi penyelenggara ini juga memantau kita. Jadi masing-masing mahasiswa itu sudah punya hits, sudah punya penilaian. Baik itu dari aktivitasnya, partisipasinya di dalam kelas, itu semua sudah ada. Sudah ada standar yang digunakan oleh universitas terbuka. Jadi kami ini Tuton juga tidak bisa lebih leluasa misalnya untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa. Karena dia sudah menuliskan rambu-rambu. Ibaratnya dia kereta, ini jalurnya sudah ada. Mahasiswanya masuk atau keluar, kita tidak bisa memberikan penilaian yang subjektif. Ya, sudah ada rambu-rambu. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya membuat grup WA itu khawatirnya begini, komunikasinya seperti ini ya. Saya khawatir ini tidak ada yang bergabung. Saya lihat log activity, ya harapannya kalau misalnya setelah dia bergabung, dia membaca grup WA itu supaya kita mudah berkomunikasi kapan kita menyelenggarakan to web. Karena to web ini kita mesti di satu frekuensi di waktu yang sama. Kita harus berkomunikasi. Berarti nanti di e-learning-nya membuat grup juga dong, Pak, ya? Chat grup gitu ya? Nggak ada. Diskusi. Iya, diskusi. Ya, sudah ada kolom diskusi. Sama halnya dengan mata kuliah yang lainnya. Serta pengumpulan tugas. Ya. Ini beratnya di mana sih? Beratnya di mana sih? Nulisnya itu.
Pusing. Berat itu kalau tidak dikerjakan. Iya kan? Berat itu karena banyak kegiatan dan sudah faktor U, Pak. Wah, Enggak, enggak. Bismillah. biasanya. Bismillah pasti Iya. bisa. Siti kan Ya. jujur banget. Bismillah pasti bisa. Oke, Bu Siti, Bu Anis, Biasanya. kita semangat. Biasanya itu semakin matang itu semakin lincah. Ibu Siti ketawa. Lincah apa, Bu? Lincah nulis. Lincah nulis ya. Nulis pengalaman hidup iya, Pak. Kalau disuruh curhat itu bisa berlembar-lembar. Ini masalahnya disuruh nulis penelitian. Ya sudah, curhat dulu di latar belakang itu adalah curhat. Curhat Oh, gitu. masalah yang ada di sekolah. Iya, betul. Curhat dulu. Nanti diedit. Karena dia melalui proses editing. Sebenarnya sih tidak ada penulis yang langsung hebat. Ya. Orang yang menuliskan skripsinya, menulis karya ilmiah, mereka semua melalui proses yang sama. Mereka pasti melalui proses editing. Tidak ada yang langsung sempurna. Begitupun juga di karya ini. Sesempurna apapun, kalau dia sudah dihadapkan dengan pembimbing, dihadapkan dengan penguji, maka dia pasti punya celah untuk dikritisi. Oleh karena itu, yang keliru kalau Anda tidak mengerjakan. Kerjakan saja dulu. Mengalir apa adanya, menulis sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan panduan. Nanti kita lihat dan perbaiki hasilnya. Bapak itu kan di LMS kan paling lambat tanggal 23 ya, kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Jadi nanti di-upload di situ ya, Pak ya, di laman LMS e-learning. Ya, LMS. Sebentar banget, Pak. Biasanya kan 2 minggu kalau kita mengerjakan diskusi ataupun soal di Tuton. Sekarang tanggal berapa? 17. 17. Coba baca baik-baik. Oh, bukan tanggal 23. Iya, betul. Iya, Bapak dia tanggal 23 Oktober pukul 23. Ya. Sekarang tanggal berapa? Wah, ini masih panjang ini. 17. Ini kan tugasnya ringan. 1, tugasnya hanya menuliskan judul. Judul itu kan 1 kalimat. Ya, baik. Ya kan? Mengunggah file itu ya butuh 2 menit atau 3 menit. Ya 5 menit lah kalau jaringan tidak bagus. Nah, membuat rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku. Oh, ternyata minimal 5 buku. Nah, minimal Bapak. Nah, tadi saya sampaikan itu hanya minimal 5 jurnal. Ya, ternyata buku itu juga dipersyaratkan 5 buku, ya. Paling minimal terbitan 10 tahun terakhir. Serta kerangka tulisan ilmiah. Ya. Jadi sudah ada kerangka tulisannya. Nanti isinya nanti apa saja akan dituliskan di dalamnya. Siap. Bismillah ya Allah. Bisa melalui semua ujian ini. Pasti bisa. Pasti bisa karena saya juga ikut bertanggung jawab. Kalau misalnya mahasiswa tidak punya karya, saya mau taruh di mana muka saya? Bapak sebenarnya anggota di tempat Bapak itu berapa ini yang web? Maksudnya yang di laman e-learning Bapak itu ada berapa? Ada 15. Oh, 15. Iya, makanya sih ini terbatas. Paling tinggi kami. Tapi tidak ada yang merespon chatnya, Pak? Belum ada sampai saat ini. Artinya mereka tidak membuka ini ya, e-learning Karil ya? Ini yang membuka. Ya. Itu ada tuh 41 second UC. Ini dia login yang lalu. Ini Yusi Indriani ini dia login di 41 detik yang lalu. Hanya tidak langsung bergabung. Ya mudah-mudahan dia cepat bergabung.
Ini ada yang bergabung ini. Siapa nih bergabung via? Tidak. Ada tadi yang bergabung. Hanya saja sayang ini informasinya mereka ketinggalan. Oh nih, Yusi Indriani. Dia datang. Kita soraki ya. Sedikit lagi dia bergabung. Hai Yusi. Yusi Indriani. Hai Yusi. Yusi Indriani. Bisa respon saya? Yusi. Iya, Pak. Yusi dari mana Yusi? Dari Sambas, Pak. Apa? Bisa diulang? Dari Sambas. Sambas. Iya, Itu di mana? di Jawa Selatan. Di mana? Iya lah, Pak. Sambas di mana? Sambas? Sambasnya di Jawa Selatan, Pak. Jawa Selatan. Jawai, iya. Apa? Biawai? Jawai, Pak. Jawai. Jawa Iya. itu di provinsi mana? Iya, Provinsi mana? Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Betul, kita sekarang ini sudah Nusantara. Sudah ada dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi. Sisa kita menunggu dulu yang dari Maluku. Mudah-mudahan Maluku dengan Papua bisa juga bergabung pada malam hari ini. Ada ya dari Maluku ya? Nggak tahu juga nih Mbak Eka Vivi. Oke, baik begini ya, karena siapa tadi nih yang bergabung terakhir? Indriani, Mbak Yusi bisa buka kameranya ya, biar saya bisa kenal satu persatu. Oke, izin. Malah left. Oke, sepertinya dia malu-malu. Oh, itu ada. Baik begini, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk minggu ini bisa fokus segera untuk mengerjakan tugasnya. Ya, begitu ya. Ya, Bapak, Jadi baik baik. langsung action. Nah, kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, mohon jangan lebih intensnya jangan di grup. Kalau bisa kita mendiskusikannya di e-learning. Jadi WAG itu sengaja saya buat, bukan saya yang membuat sih. Saya, Pak. Bukan saya yang membuat itu Mbak Eka Vivi yang membuat. Jadi sekali lagi terima kasih atas bantuannya, bisa memfasilitasi teman-temannya. Ya mudah-mudahan jalur komunikasi itu bisa
memudahkan kita semua. Saya sebagai dosen pembimbing, Anda sebagai mahasiswa, kita bisa menyelesaikan tugas masing-masing dengan damai, ya. Amin, 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 amin ya Allah. Mudah-mudahan semua bisa selesai. Bapak, izin nanya, kalau nanti di jurnalnya hasil penelitian PKP kita dicantumkan juga enggak, Pak? Kalau hasil penelitian PKP itu dia di repositori. Jadi database itu semua terhubung, ya. Jadi semua di Google Scholar, semua yang ada di Google Scholar itu dia bisa mengambil dari bank repositori seluruh skripsi, dari jurnal, dari buku, dari website. Itu semua maksudnya bisa nanti dibaca. Di penulisan karil itu di jurnal karilnya kita tuliskan hasil penelitiannya atau tidak, atau hanya materi saja, hanya apa namanya ya, Nah, makanya saya tadi karya tulis kita. Ada dua. Ada yang sifatnya hanya konseptual, ada yang berupa hasil penelitian. Ya. Yang lebih mudah mana, Pak? Kasih tips dong, yang mudah konseptual atau penelitian? Kita cari yang mudah nih, Pak. Ya sebenarnya karena Anda sudah terlanjur juga akan melakukan penelitian, lebih bagus itu jurnalnya jurnal penelitian dan lebih mudah untuk diterima untuk publikasi. Baik. Ya. Karena kalau konseptual kalau gagasannya tidak betul-betul bagus, ya, tidak betul-betul baru, itu akan ditolak oleh penerbit. Ya, misalnya kita mau mengemukakan suatu konsep atau suatu teori, ya sebenarnya kan sudah ada pernah ditulis oleh orang lain. Jangan-jangan jurnal juga sudah pernah menerbitkannya. Nah, lebih bagus kalau hasil penelitian. Minimal penelitian itu lokasinya berbeda, ya, dengan yang sudah pernah diterbitkan. Sudah pernah tidak ada yang meneliti di kelas Ibu? Belum pernah. Belum ya? Nah, itu bisa jadi salah satu indikator bahwa ini masih baru salah satu ya. Pasti akan dilihat ya salah duanya, salah tiga, sampai salah selanjutnya. Oke, intinya begini, kuat membaca, kuat mengumpulkan referensi dan menuangkannya di dalam tulisan. Ya. Baik, Bapak. Nanti diarahkan bagaimana cara memuat atau menyajikannya dengan baik, ya, yang mudah dibaca. Tentunya tidak terindikasi plagiat. Saya sudah menyiapkan sendiri akun Turnitin untuk seluruh karya ilmiah nanti. Saya akan langsung kasih tahu, ya, misalnya Mbak Eka Vivi plagiasinya itu 68% misalnya, ya, tingkat similarity-nya dengan dokumen yang lain. Nanti saya kirimkan kembali filenya. Itu sudah akan ditandai di mana letak miripnya dan ke dokumen mana ia merujuk. Itu nanti akan ketahuan. Ya, jadi nanti kalau ternyata sama harus dirubah ya, Pak, kalimatnya ya. Harus diubah. Harus diubah karena sekarang semua standar menggunakan mesin pencari itu. Walaupun sebenarnya belum bisa kita langsung menyimpulkan ini plagiat atau bukan. Kita hanya berada pada asumsi yang pasti bahwa ini mirip atau sama, ya, sama kalimatnya. Tetapi belum tentu plagiat. Kenapa belum tentu plagiat? Karena dia mencantumkan sumber. Namun itu perlu kita hindari karena biasanya kan pimpinan redaksi, kalau kita mau mempublikasikan suatu karya ilmiah, pimpinan redaksi itu ketika naskahnya banyak, naskah yang masuk banyak, yang ingin dipublikasi, misalnya yang masuk itu ada 100 naskah. Sementara tahun itu dia akan hanya menerbitkan 5 artikel, berarti pada akhirnya dia akan scanning secara cepat untuk dia akan mengecek dari 5 dari 100 itu yang paling kurang tingkat plagiasinya. Biasanya kalau yang sudah lebih dari 35% itu dibuang. Karena menganggap dia hanya mengambil dari beberapa referensi orang lain. Dia hanya mengcopy paste. Ini bukan karya original, bukan hasil pemikiran yang original dari penulisnya. Makanya penting untuk memperbaiki tulisan. Makanya ada proses editing, ya.
Jadi harapannya kita terus mengikuti jadwal yang sudah ada, ya. Baik. Nah, untuk yang pertama, sekali lagi saya tekankan, ini minimal jujur dulu, ya. Sudah ada 5 juga jurnal dan 5 buku. Ya, 5 jurnal dan 5 buku. Ya, kan Bapak benar, Pak. Karena sebagai syarat pengambilan ijazah, Pak. Iya, betul. Soalnya tidak ada info dari Pokcer sebelumnya, biar kami tuh mantap gitu loh, mantap. Serius atau memang misalnya Bapak nih nakut-nakutin nih biar kita serius gitu. Kok saya nakut-nakutin, Bu? Saya saja sendiri di sini takut sebagai pembimbing. Betul ya, Pak ya. Jangan sampai itu peraturan kampus ya, Pak ya. Jangan sampai tidak menghasilkan karya ini, itu adalah tanggung jawab saya. Saya saja was-was kalau Anda begitu. Jadi sekali lagi saya memohon kerjasamanya, ya. Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen pembimbing, ya, supaya kita semua selamat. Iya, saya juga pengen selamat dimudahkan gitu. Dilancarkan, dimudahkan. Jadi ya. Yang jelas amin lah. Amin. Amin, ya, amin, amin. Ya. Oke, bismillah, bisa. Bisa, pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Karena kalau orang yang sudah mahir itu dia bisa menghasilkan satu artikel itu sampai hanya 3 hari. Dengan memanfaatkan database yang ada, ya. Yang penting ketemu dulu apa yang mau ditulis. Yang susah itu kalau tidak tahu apa yang mau ditulis. Selama Anda tahu apa yang mau dituliskan, sudah punya rumusan masalah, ya, referensinya semua sudah tersedia. Cara penyajiannya pun secara teknis sudah ada teknik praktiknya, ya, praktik baiknya. Oke, baik. Saya pikir terima kasih Bapak atas bimbingannya. Cukup, ya. Nanti insya Allah di web kedua kita sudah membedah karya, ya. Kira-kira kapan Pak untuk web 2 pelaksanaan? Itu web 2 masuk di tanggal 20 berapa ya? Web 2 ini 31 tanggal 31 Oktober. Hari Senin. Ya. Baik. Masalahnya kan kami kuliahnya full. Kenapa? Sampai sore. Kami kan kuliahnya Sabtu Minggu, Pak, kalau saya. Sabtu Minggu. Ya, full. Hari Minggu tuh full dari pagi sampai maghrib. Sampai jam 6:45. Itu kan pas azan tuh biasanya berhenti. Nanti tanggal 31. Ya. Jadi kan kalau Senin kan mending ya, agak leluasa gitu. 24. Sama itu kalau nenek mau ya. Iya. Oh, tanggal 31. 31 itu kenanya hari Senin. Baik. Ya, bisa. Berarti nanti kita bergabung lagi. Ya. Hari yang sama lagi di jam yang sama. Mudah-mudahan semua panjang umur. Amin. Nanti minta tolong barangkali lupa diingatkan di WA grup J, Pak. Ya. Bahwa tanggal 31 gitu. Ya, lupa. Mudah-mudahan di tanggal 31 nanti kita lebih ramai lagi dibandingkan. Ya, banyak yang bergabung. Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Baik, mungkin terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam kepada seluruh mahasiswa, selamat belajar dan saya doakan semoga semua sukses. Amin. Amin ya Allah, amin, didoain. Baik, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak. Insyaallah. Izin live. Oh, Bapak dulu deh yang live. Gak sopan.
Di Siti dah. Dadah. Ngeri, Bu, ngeri. Oh, Dem, seriusnya. Ih, mana pikiranku udah plagiat, nyuplik sana, nyuplik sini. Ih. Oh, Ana juga kayak gitu. Nah, iya gimana? Sudah Judul ada gambaran belum, Bu? Mau apa gitu? Kami aja minggu depan baru ngerefleksi aja untuk PKP-nya. Apalagi saya ya double, ada tuweb, ada tuton di semua mata kuliah. Kalau Ibu enggak ya? Kami yang cuman tutornya cuma satu. Perkembangan kurikulum ya? Saya dua-duanya. Baiklah, saya mau lanjut mengerjakan tugas kurikulum. Semangat Bu, aku aja mau mengerjakan tugas kurikulum juga. Sering-sering bagi info ya. Ketemu saudara. Ya, assalamualaikum. Salam.